Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji pengaruh budaya terhadap bahasa yang digunakan pada masyarakat. Sosiolinguistik mengkaji bahasa sebagai alat komunikasi atau interaksi antara kelompok satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat sendiri, seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah dari yang lainnya. Ia merupakan anggota dari kelompok sosialnya. Oleh karena itu, bahasa dalam pemakaian bahasanya tidak diamati secara individual, tetapi selalu dihubungkan dengan kegiatan di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tetapi juga sebagai gejala sosial. Nah, dari yang saya paparkan tadi dapat kita simpulkan bahwa sosiolinguistik merupakan kajian bahasa yang mengkaji bahasa dalam sistem komunikasi dan sistem sosial di dalam masyarakat antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Pengertian sosiolinguistik menurut para ahli. Pertama, Holiday menyebut sosiolinguistik sebagai linguistik institusional berkaitan dengan pertautan bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu. Sosiolinguistik juga menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku bahasa. Tidak hanya mencakup pemakaian bahasa saja, melainkan juga sikap-sikap bahasa, perilaku bahasa, dan pemakai bahasa. Kajian sosiolinguistik memungkinkan seseorang memulai dari masalah kemasyarakatan, kemudian mengkaitkan dengan bahasa. Bisa juga sebaliknya, memulai dengan bahasa, lalu mengaitkan dengan gejala-gejala di masyarakat. Kedua, Pratt and Holmes merumuskan sosiolinguistik secara sederhana, yaitu kajian bahasa sebagai bagian dari kebudayaan dan masyarakat. Rumusan yang dipaparkan di atas menekankan bahwa bahasa bukan merupakan suatu yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Budaya dan bahasa saling berkesinambungan, karena bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau linguist in culture. Dalam ilmu sosiolinguistik, apa saja yang dikaji? Untuk memahami apa saja kajian sosiolinguistik, berikut akan dipaparkan topik-topik kajian dalam sosiolinguistik. Topik utama dalam kajian sosiolinguistik ada 3, yaitu pertama, konteks sosial dan kebudayaan, 2, hubungan antara ciri kebahasaan suatu bahasa dan faktor sosial dan kebudayaan, 3, fungsi sosial bahasa dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Berdasarkan ketiga topik utama tersebut, maka sosiolinguistik mengkaji topik-topik khusus seperti A. Bahasa, dialek, idiolek, dan ragam bahasa. B. Repertoar bahasa. C. Masyarakat bahasa. D. Kewibahasaan dan keganda bahasaan. E. Fungsi masyarakat bahasa dan profil sosiolinguistik. F. Penggunaan bahasa. G. Sikap bahasa. H. Perencanaan bahasa. I. Interaksi sosiolinguistik. J. Bahasa dan kebudayaan. Topik-topik khusus sosiolinguistik tersebut dijelaskan secara rinci di bawah ini. A. Bahasa, dialek, idiolek, dan ragam bahasa. Pertama, bahasa. Dalam sosiolinguistik, bahasa itu adalah dialek-dialek yang penutur-penuturnya saling memahami maksud tuturan atau saling mengerti maksud tuturan. 2. Idiolek. Idiolek adalah sistem bahasa seseorang. Misal, dalam kebiasaan berbahasa, seseorang menggunakan kata cuma pada setiap komunikasinya. Dapat juga idiolek diartikan variasi bahasa pada diri seseorang. Ketiga, dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang dimiliki sekelompok orang. Ada yang disebut dialek geografi, dialek sosial, dialek fungsional, dan dialek yang disebabkan karena waktu. 4. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah istilah untuk dialek yang disebabkan oleh karena faktor-faktor komunikasi. Misal,
faktor penutur, tempat bicara, dan tujuan bicara. B. Repertoar bahasa. Repertoar bahasa adalah semua bahasa dan semua ragam bahasa yang diketahui dan dipakai seseorang. Ada seseorang yang hanya mengetahui satu bahasa, bahasa pertama, dua bahasa, bahasa pertama dan kedua, dan tiga bahasa, bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. C. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekumpulan orang yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. D. Kewibahasaan dan keganda bahasaan. Kewibahasaan atau bilingualisme merupakan istilah yang dipakai untuk dua pengertian dengan arti yang berbeda. Bilingualitas dipakai untuk pengertian mempergunakan dua bahasa dalam pergaulan hidup seseorang. Dan bilingualisme untuk pengertian kebiasaan untuk memakai dua bahasa. Dalam topik kewibahasaan antara lain, dibicarakan topik alih kode, campur kode, dan interferensi. Dalam kewibahasaan terdapat istilah kontak bahasa adalah penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. E. Fungsi kemasyarakatan bahasa dan profil sosiolinguistik. Fungsi kemasyarakatan dan kedudukan kemasyarakatan bahasa adalah fungsi dan kedudukan bahasa dalam masyarakat. Itulah sebabnya lalu muncul istilah bahasa nasional, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa pendidikan, bahasa keragaman, dan bahasa kelompok. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dan laku bahasa dibicarakan unsur-unsur di dalam tindak bahasa dan pilihan bentuk dan pilihan ragam bahasanya. Di dalam topik ini kita kenal akronim speaking yang berisi unsur-unsur tindak bahasa. G. Sikap bahasa. Sikap bahasa adalah topik sosiolinguistik yang membicarakan sikap seseorang terhadap suatu bahasa. Sikap berkaitan dengan senang tidaknya terhadap sesuatu. Jika sikap terhadap suatu bahasa itu positif atau senang, maka seseorang akan termotivasi untuk mempelajari bahasa itu. H. Perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa membicarakan bagaimana bahasa dilakukan, dipelihara, dan dibina serta dikembangkan. I. Interaksi sosiolinguistik. Interaksi sosiolinguistik mengenai seseorang memiliki kemampuan di luar kemampuan linguistik, yaitu kemampuan komunikatif dan kemampuan memahami makna yang sebenarnya dari unsur-unsur kebahasaan. Fungsi dan kegunaan sosiolinguistik. Dalam ilmu sosiolinguistik, apa fungsi dari sosiolinguistik? Alasan lahirnya sosiolinguistik adalah karena bahasa sebagai ilmu linguistik tidak dapat menjelaskan tindak bahasa manusia, karena yang dipaparkan hanya unsur-unsur bahasanya. Sehingga muncullah interdisipliner ilmu linguistik dalam kajian sosial, yaitu sosiolinguistik. Seperti yang saya paparkan di atas, mengenai kata enggak sama artinya dengan kata tidak. Akan tetapi, dari sudut pemakaiannya ada perbedaan, dan perbedaan penggunaan kata enggak digunakan dalam situasi tidak resmi, sedangkan kata tidak digunakan dalam situasi resmi. Lantas, apa fungsi dari sosiolinguistik sebagai cabang ilmu linguistik yang mengkaji budaya, sosial, dan bahasa dalam masyarakat? Baik, dari berbagai sumber yang saya peroleh, ada 4 fungsi dari sosiolinguistik, yaitu 1. Sosiolinguistik menyadarkan kepada pemakai bahwa dalam pemakaian bahasa ada variasi bahasa, dan apa yang baku ternyata tidak selalu salah, seperti contoh kata enggak di atas. Yang kedua, sosiolinguistik juga menyadarkan kita bahwa terhadap suatu bangsa, seseorang ada yang senang, tetapi ada pula yang tidak senang. Jadi, ada yang sikap bahasanya positif, ada yang negatif. Sikap atau perasaan ini mempengaruhi orang itu dalam mempelajari bahasa tersebut. Yang ketiga, bahasa yang dipakai akan selalu berkembang.
Perkembangan bahasa dapat mempengaruhi ke yang positif, tetapi juga dapat mempengaruhi ke yang negatif. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan bahasa, ada pembinaan bahasa, dan ada pembakuan bahasa. Kesadaran ini akan timbul dengan lahirnya sosiolinguistik. Dan yang keempat, sosiolinguistik menyadarkan kepada kita bahwa menjadi terampil berbahasa tidak cukup hanya memiliki kemampuan tata bahasa. Seseorang perlu memiliki kemampuan komunikatif. Kemampuan tata bahasa adalah kemampuan membentuk satuan-satuan bahasa seperti frasa, klausa, dan kalimat. Kemampuan komunikatif adalah kemampuan memilih dan menggunakan satuan bahasa itu sesuai dengan konteks komunikasi. Kesadaran inilah yang melahirkan pendekatan komunikatif, bukan pendekatan secara linguistik dalam pengajaran bahasa. Ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Ruang lingkup kajian sosiolinguistik merupakan pembicaraan tentang topik-topik kajian yang dibahas pada bidang sosiolinguistik. Berikut disarikan pendapat para ahli tentang topik-topik yang dibicarakan dalam sosiolinguistik yang diambil dari berbagai sumber. 1. Menurut Halliday dalam Kongres Linguistik ke-11 tahun 1972 membagi sebagian sosiolinguistik sebagai berikut. A. Linguistik demografi. B. Diglosia, multilingualisme, multidialektialisme. C. Perencanaan bahasa, pengembangan dan standarisasi bahasa. D. Fenomena pijinisasi dan kreolasasi. E. Dialektologi sosial dan deskripsi dari variasi non-standar. F. Sosiolinguistik dan pendidikan. G. Etnografi bicara. H. Registrasi dan repertoire verbal. I. Faktor sosial dalam perubahan gramatikal dan fonologi. J. Bahasa, sosialisasi dan transmisasi bahasa. K. Pendekatan sosiolinguistik terhadap perkembangan linguistik anak-anak. L. Teori fungsional dan sistem bahasa. M. Realitas bahasa. Dan N. Teori mengenai teks. Selanjutnya, nomor 4, pada umumnya para sosiolinguistik membagi kajian sosiolinguistik sebagai berikut. Yang pertama, hakikat dan sejarah linguistik. Yang kedua, hubungan sosiolinguistik dan ilmu lain. Yang ketiga, masyarakat tutur. Yang keempat, variasi bahasa. Yang kelima, kedwibahasaan dan multilingual losia. Yang keenam, kontak bahasa, campur kode, alih kode, interferensi, integrasi, Crowell dan Pitkin. Yang ketujuh, fungsi dan sikap bahasa. Yang kedelapan, perubahan dan pergeseran bahasa. Yang kesembilan, hubungan sosiolinguistik dengan pembelajaran bahasa atau kebermanfaatan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Apa manfaat dan tujuan mempelajari sosiolinguistik? Tujuan mendasar dari mempelajari ilmu sosiolinguistik adalah mengenal dan mengetahui secara mendalam berbagai perilaku bahasa dan lingkup sosial. Dengan pengenalan tersebut, kita sebagai manusia dapat lebih saling menghargai atas keragaman dalam berbahasa di lingkup sosial, baik dalam berinteraksi maupun dalam komunikasi satu arah. Misalnya, bagi mereka yang berwenang menyusun sebuah kebijakan publik, sebaiknya mempertimbangkan adanya variasi bahasa dan stratifikasi sosial.